Medical Bypass. Oke, hai teman-teman semua. Ya, sekarang kita lanjut belajar EKG ya, elektrokardiogram. Nah, kita lanjut. Oke, di sini sebelumnya kita harus belajar dulu nih dari anatomi atau kita sebutnya apa ya? Sistem kelistrikan dari jantungnya itu sendiri. Nah, di sini sistem kelistrikan jantung itu dia berasal dari yang namanya S anode. Ya, apapun itu dia berasal dari S anode itu. Ya, jadi dari S anode ini ya, sinoatrial nodes, kemudian dia menjalar gitu ya ke bagian atrium-atrium dulu, ya, baik atrium kanan maupun atrium kiri. Nah, itu ada yang namanya internodal pathway. Nah, dia di sana untuk atrium yang kanan ya. Ke atrium kirinya dia kita sebutnya adalah serabut Bachmann gitu, atau interatrial pathway. Nah, terus juga nyambung nih, ya kan? Dari internodal pathway-nya itu tadi nyambung ke yang namanya AV node, ya, atrioventricular nodes. Gitu. Nah, dia ada yang namanya sistem relay ini setelah AV node ini ya. Kita sebutnya dari bundle office-nya ini, ya. Bundle office ini, terus habis itu dia cabang nih jadi dua, ya kan? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, gitu ya. Kalau yang ke kanan, ya, itu kita sebutnya right bundle branch. Mana tulisan ini? Nah, right bundle branch. Kalau yang ke kiri, itu kita nyebutnya left bundle branch. Itu ya. Nah, di masing-masing right bundle branch dan left bundle branch ini, kita yang ada serabut-serabut kecil lagi yang kita sebut namanya serabut Purkinje, gitu. Nah, dari sinilah kita bisa nih membaca EKG gitu. Nah, kenapa kok ini sih penting sih? Kenapa sih? Karena nantinya setiap gelombang pada EKG itu akan mencerminkan dari sistem kelistrikan jantung. Nah, kita harus paham dulu sistem kelistrikan jantung itu seperti apa, ya kan? Nanti selanjutnya kita implementasikan ke EKG-nya. Misal gelombang P berarti itu artinya adalah S anode-nya dia bekerja atau pencetusnya adalah S anode. Kalau nanti S anode-nya hilang, itu nanti kita bisa gantikan lewat AV node. Nah, itu nanti gambarannya seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Gitu. Nanti kalau AV node-nya nggak bisa, ujung-ujungnya ya serabut Purkinje-nya yang bekerja. Gitu. Nanti ada di irama nanti kita jelaskan apa namanya EKG-nya. Kita lanjut. Nah, di sini dari EKG ini ya, ini kita bisa lihat gitu ya untuk pemasangannya dari kanan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan. Mekujo tam. Oke, merah, kuning, hijau, hitam untuk yang di ekstremitas kita. Untuk yang di prekordial atau yang di dekat di bagian dada kita nih, ya, kita cari ini Angulus Ludovici dulu, ya, yang paling menonjol. Kita cari ICS 2, turun ICS 3, turun lagi ada ICS 4. Gitu. Nah, kita pasang nih di ICS 4 untuk V1-nya nih. Jadi di linea sternalis kanan, atau ada yang nyebutnya linea parasternal juga bisa, linea parasternalis kanan, ya. Kemudian linea parasternalis kiri untuk yang V2 ya. Terus habis itu dari V2 ini kita pasang dulu V4 ya. V4 ini adalah dari di ICS 5 ya, dia bawah puting persis ya, di linea mid clavicularis sinistra. Nah, setelah V4 sudah terpasang, pasanglah V3 ya. V3 itu antara V2 sama V4. Nah, setelah V4 ada V5 sama V6. V5 dulu, dia ICS 5, linea axillaris anterior, yang kiri tentunya. V6, linea axillaris media, yang kiri tentunya ya. Nah, warnanya juga ada nih. Mekujo, cotau, merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Oke, udah paham ya sampai sini ya? Kita lanjut. Nah, ini kita sebutnya namanya segitiga Einthoven. Nah, apa sih ini segitiga Einthoven ini? Nah, kalau aku bisa bilang ya, segitiga Einthoven ini tuh dia
apa ya, sebuah kamera gitu, kamera yang ngelihatin si jantung. Otomatis nih, kalau teman-teman masih bingung juga ya, nah ini nanti di jantung itu ada yang namanya lead prekordial sama lead ekstremitas. Nah, di lead prekordial ini ya, prekordial itu yang di dekat-dekat jantung nih. Nah, itu untuk melihat jantung lebih dekat lagi. Itu. Kalau yang lead ekstremitas itu ngelihat jantung dari jarak jauh. Kalau aku bisa bilang kayak gitu. Nah, melihatnya dari mana sih Kak? Nih, aku tunjuk ini. Semisal ini ya, ini ada kamera nih, kamera sini. Ini juga nih kamera set. Juga ada kamera set. Nah, kalau lead ekstremitas ya, di sini tuh ada yang namanya AVR. AVR. Kalau ini AVL. Kalau yang kaki foot ya, AV gede ya ini ya, F. Oke. Nah, di sini dari kameranya kita sebutnya AVR, AVL, AVF. Namanya aja AVR guys, ya. Namanya aja AVR ya. Berarti dia melihat jantung di sisi mana? Nah, di sisi bagian kanan jantung. Itu ya. Kalau AVL dia melihat di sisi mananya jantung nih. Jadi dia lihat di sisi lateralnya jantung atau kirinya jantung. Kalau AVF nih, AVF dia melihatnya di, karena dia di foot, di kaki ya, dia melihatnya di bagian bawahnya si jantung. Kayak gitu. Udah kebayang ya, kayak gitu ya. Nah, terus apakah ini kok ada Romawi ini? Ini juga lead ekstremitas ya, lead 1, 2, 3, ya kan? Nah, dari lead 1, 2, 3-nya itu juga namanya kameranya juga guys. Nih, ini aku udah nyari gambar juga ya nih ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, lead 3 dia berarti ini gampangannya jantungnya di sini ya guys. Nah, ini gambar jantungnya. Nah, lead 3 aku tarik garis tut ke sini. Di sini. Nah, dia biasanya ini ya, dia lebih ke bagian bawahnya si jantung nih. Jadi dia lead 3, lead 2 itu dia berpasangan gitu ya. Jadi dia lebih ke bawahnya si jantung. Kayak gitu. Sorry, aku gambarnya agak jelek guys. Maaf ya. Nih, aku lebih gini deh. Nah, jelek banget nih gambarnya nih. Oke. Nah, dia lebih ke bawahnya jantung nih guys. Ya, lead 2 juga kan nih. Dia ke bawahnya jantung. Ini apa sih Kak, kok ada cardiac factor? Nah, ini habis dari kita lihat lead 2 sama lead 3 nih. Ini kan ada panahnya lead 1 juga Kak, lead 1. Apa nih? Kok ya? Nah, cardiac factor ini adalah, kalau aku bisa nyebutnya adalah sistem kelistrikan jantung tuh arahnya tuh kemana sih gitu. Nah, dia arahnya ke arah kaki kiri kita guys. Kayak gitu. Dia ke bawah kiri gitu, gampangannya gitu. Nah, dia itu nih sejajar sama lead 2 nih. Sini ada lead 2. Nah, makanya pada lead 2 ya, itu kita bisa melihat nih jantung ya, gambaran ke sistem kelistrikan jantung secara utuh atau gambarnya secara umum gitu ya. Secara umum kita pasti lihatnya di lead 2. Lead 2 diperpanjang kayak gitu. Nah, lead 2, lead 3 tadi kan di bawahnya jantung. Kalau lead 1 Kak gimana Kak? Nah, ini kan dia di bagian atasnya jantung nih, ya kan? Dia arahnya ke kiri, ya kan? Berarti dia temennya AVL, guys. Dia melihat lateral dari si jantung. Aduh Kak, nggak mudeng. Nah, yang terpenting gini. Dilihat dari kameranya nih. Kamera kiri berarti ngeliat si kiri jantung atau si lateral jantung. Nah, kiri tadi temennya lead 1. Itu ya. Atau AVL itu temennya lead 1 tadi ya. Kalau lead 2 itu temennya lead 3 untuk melihat si bawah jantung. Loh Kak, AVF tadi kan juga bawah jantung. Nah, benar guys.
lead 2, lead 3 sama AVF gitu ya. Lead 2, lead 3 sama AVF itu dia untuk melihat bawah jantung. Nah, itu dikunci dulu ya. Itu buat kita interpretasi EKG-nya. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke gelombang EKG-nya. Oke, nah ini P ya, sinoatrial dia mencetuskan ya kan. Ini ada yang kita sebutnya atrial sistol ya, kontraksi dia. Sistol itu kontraksi, diastol itu dia mengisi gitu ya. Nah, terus habis itu set gitu ya. Berarti ini kita bisa lihat nih. Diastole ventricle filling. Nah, artinya apa sih? Berarti ventrikelnya lagi ngisi. Karena apa? Karena si atrialnya lagi sistol. Ya. Atrial kan menuju ke ventrikel ya, darahnya kan gitu. Nah, udah nih, udah QRS. Nah, P ini dia menandakan sinoatrial. Kalau P ke R ini ya, P ke R ini ya, itu dia menandakan yang namanya relay tadi yang aku sebutin tadi. Nah, kalau QRS ini dia menggambarkan, kalau aku bisa bilang ventrikelnya lagi bekerja, atau kita sebutnya depolarisasi ventrikel. Nah, sudah depolarisasi ventrikel, selanjutnya udah ventrikelnya udah sistol juga, ada gelombang T. Nah, ini gelombang T itu dia menandakan dari repolarisasi ventrikel, kayak gitu. Nah, ini ventrikel diastol lagi, kayak gitu gampangannya ya. Lanjut. Nah, nih kita fisiologi dari EKG-nya. Oke, ini kita bisa lihat di sini ya. P wave, PR interval, QRS, ST segmen dan gelombang T. Dah, itu aja yang kalian pelajarin nih. Itu ya. Nah, sebelum itu tadi gelombang P itu dia yang menyebabkan dari depolarisasi dari atrium. Nah, sehingga atriumnya itu dia kontraksi. Itu. Lalu, untuk QRS ya, dia itu untuk depolarisasi dari ventrikel. Kalau gelombang T itu dia repolarisasi dari ventrikel. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke kertas EKG-nya. Nah, kertas EKG-nya di sini tuh, aduh Kak pusing ini ya. Nah, gampangnya kita ambil nih satu kotak gede. Satu kotak gede itu seberapa sih Kak? Nih aku tandain pakai warna hijau deh. Nih satu kotak, aduh. Nih. Satu kotak gede nih. Set. Nah, segitu. Ya. Aku tandain nih. Nih, sini. Oke. Nih, yang mana lagi tuh Kak? Nah, ini pokoknya nih deh. Pokoknya dia yang gede lah, pokoknya lah. Nah, lawannya besar ya, kecil. Oke, lawannya besar dia kecil. Berarti yang kecil yang mana Kak? Nah, yang kecil-kecil di dalamnya ini. Itu. Paling kecil ya, itu 1x1 lebarnya ya. Panjang kali lebarnya. 1 mili kali 1 mili. Gitu. Nah, 1 mili ini dia digabung jadi 1. Jadi 5 kali 5. Gitu. Nah, gambarnya gini. Kalau aku bisa buat ya. Dekat merah aja deh. Set. Kalian tahu gambar apa namanya? Ini ya, ada X sama Y. Nah, kalau dia ke horizontal ya, dia itu menunjukkan waktu. Nih. Kalau dia yang vertikal, itu dia menunjukkan kelistrikannya. Gitu ya. Dia nyampe apa enggak sih gambarnya gitu. Nah, dari 1 mm itu sama dengan 0,04 sekon. Nih. Kalau kotak kecilnya ada 5, berarti dikali 5, 0,2 sekon. Nah, berarti kalau misal 5 kotak besar, berarti berapa? 1 sekon. Gitu ya. Tuh, itu dipahami lagi. Oke? Nah,
lanjut. Nah, kita langsung aja nih ke interpretasi EKG. Apa sih interpretasi EKG itu sebenarnya, Kak? Nah, gampangnya gini, guys. Namanya interpretasi, kita harus menjelaskan nih apa yang dimaksudkan dari gambaran EKG tersebut. Gitu. Nah, kurang lebih nih ada 8 ya yang harus kita pahami gitu ya. Ada irama. Irama itu nanti kita jelasin, ada yang namanya irama sinus, irama junctional, irama ventrikular, irama atrial juga ada. Kalau frekuensi, namanya aja frekuensi itu gampangnya nadi gitu ya. Frekuensi nadi itu berapa. Kalau regularitas itu berarti dia reguler atau tidak tuh, jaraknya sama apa enggak tuh. Itu. Jarak apa toh, Kak? Nah, kita bahas ya. Jarak R ke R-nya atau jarak ke P ke P-nya. Gitu. Gelombang P. Loh, Kak tadi kan gelombang P. Ya udah gelombang P sinoatrial. Nah, itu ada apa namanya kalau nyebutnya ya? Ada penyakitnya tuh pasti. Pokoknya dari sini itu semua ada maknanya. Makanya dia kita sebutnya interpretasi EKG ini. Per interval, namanya interval pasti berkaitan dengan waktu, ya. Gelombang QRS tadi apa? Ayo, untuk yang ventrikul depolarisasi, gitu ya. Nah, itu ada Q patologis, aksis, zona transisi, LVH, RVH. Nah, Q patologis itu namanya Q patologis ya, Q yang sakit, gitu ya. Kalau aksis itu tadi, aksis jantung tuh kayak vektornya si jantung, gitu. Kalau zona transisi itu dia lebih ke apa namanya, bantu si aksisnya itu nanti gitu. Zona transisinya biasanya juga ngikut. Kalau LVH RVH ini dia ke hipertrofi dari ventrikelnya. Nah, kalau ST segmen ini ya, ini untuk melihat nih ada atau tidak gitu ya. Biasanya terkena dari miokard infarct gitu. Kalau gelombang T nih, dia biasanya berhubungan nih dengan yang namanya elektrolit gitu ya. Atau infarct juga bisa gitu. Lanjut. Nah, dari sana semua kita simpulin nih, kita sebutin satu-satu apa saja yang tidak normal dari EKG itu. Gitu ya. Sekarang kita belajar yang normalnya dulu nih. Nah, irama sekarang ya. Tadi aku udah bilang ada irama sinus ya, berarti dia apa? Ada gelombang P ya. Kalau irama atrial apa itu? Dia ada gelombang P nih, tapi P-nya nggak jelas atau P-nya banyak gitu ya. Nanti kita lihat. Junctional ya, dia udah nggak ada gelombang P ya. Dia nggak ada P. Nah, tapi dia QRS-nya masih sempit. Kalau ventrikular dia QRS-nya sudah lebar. Loh, Kak, QRS lebar berarti ada P atau tidak, Kak? Nah, tadi ya urut-urutannya itu kalau misal gelombang P sudah hilang, pasti setelahnya itu dia bisa mencetuskan sendiri gitu. Misal tadi si sinus ya kan. Sinus kan dia pakai P ya kan. Habis P terus habis itu P-nya sudah derjet-derjet gitu ya, sudah nggak jelas, P-nya hilang ya kan. P-nya hilang di sini tapi QRS-nya masih sempit ya. QRS sempit. QRS sempit sama lebar itu apa toh, Kak? Nah, ini nanti berkaitan dengan si waktunya tadi ya, intervalnya itu tadi. QRS sempat, lebar sama sempit gitu. Kalau QRS sempit itu dia masih 2 sampai 3 kotak kecil lebarnya. Kalau QRS lebar dia udah lebih dari 3 berarti ya. 3 mili ya, tadi kan karena satu kotak kecilnya dia 1 mili gitu. Oke, lanjut. Nah, ini. Sekarang kita kesini ya. Oke. Nah, namanya normal sinus rhythm. Ya udah toh, pasti dia EKG-nya normal. Kok bisa normal, Kak? Kenapa? Nah, nih. EKG yang normal ya. Itu adalah gelombang P, ya ini gelombang P ini aku titik ini di sini. Diikuti QRS ya, ini aku titik ini QRS-nya di sini nih. Dan T ya. Terus dia itu
frekuensinya normal, ya. Frekuensi normal tuh nadinya normal gitu ya. 60 sampai 100 kali per menit gitu ya. Terus habis itu dia positif di lead 2. Positif tuh apa sih Kak? Positif. Positif tuh ini loh gampangnya. Si QRS-nya madepnya ke atas. Kalau QRS madepnya ke bawah tuh kayak gini. Nah, ini namanya negatif gitu. Kalau positif tuh defleksinya ke atas gitu. Nah, negatif di AVR gitu. Jadi khusus untuk AVR tadi ya, dia QRS-nya pasti berkebalikan nih gitu. Dengan yang lead 2 gitu. Nah, kita lanjut ya. Tadi ini normal sinus hitam sudah, ya kan? Jadi ada gelombang P QRST. Lah Kak, tadi katanya ada atrial, ada ventrikular, ada junctional. Mana? Nih kita lihat nih di sini. Nah, kalian bisa identifikasi ini gelombang P-nya yang mana? Nah, tadi aku udah bilang tadi di atas ya. Atrial, irama atrial itu dia gelombang P-nya banyak nih. Ini bisa disebut P ya, P. Aduh, nggak tahu nih P apa nggak tahu nih Kak, bingung. Ya udah, kalau kamu nggak tahu itu P atau tidak ya, itu kita sebutnya irama atrial gitu. Loh, Kak, apa ada tadi katanya yang gelombang junctional nggak ada P juga. Nah, beda ya. Bedakan P yang nggak normal sama P yang hilang. Gitu ya. Kalau P yang hilang, kita lihat junctional nih, guys. Nah, dia nggak ada P sama sekali nih. Nih, kita bandingkan ya. Nih, awalnya P QRST. Mana ini P-nya? Harusnya dia P-nya di sini kan. P-nya di sini, terus QRST. Ya kan? Dia nggak ada P dulu nih. Nah, itu yang sebutnya P-nya sudah hilang tadi ya yang aku sebutin. Itu namanya irama junctional. Itu. Terus habis itu kalau apa QRS-nya lebar yang mana toh Kak? Nih, kalian hitung nih QRS-nya. Nih, satu puncak nih, net, ya kan? Dia udah lebih dari 3. Oke, udah lebih dari 3 nih. Ya udah otomatis dia pasti iramanya ventrikular gitu. Kalau masih kurang dari 3, kita nyebutnya iramanya ya masih yang normal gitu. Itu ya. Nanti ada pembagiannya sendiri untuk yang itu. Oke, kita lanjut ke frekuensi. Nah, namanya aja frekuensi ya kan. Tadi frekuensi itu ya nadi gitu ya gampangannya. Boleh kalian hitung nadinya tuh. Mau pakai EKG boleh, pakai yang di nadi radialis juga boleh, karotis juga boleh, monggo ya kan. Tapi karena ini interpretasi EKG, berarti kita berdasarkan dari EKG-nya ini ya. Itu. Nah, gampangannya gini ngitungnya nih. R, ya kita titikin R ke R berapa sih ini Kak gitu. R ke R berapa toh ini gitu. Maksudnya 300 dibagi jumlah jarak R ke R dalam kotak besar. Ini aku contoh ini. R ke R. Nah, ini gampangannya aku nyebutnya mulainya dari sini ya. Saat dalam kotak besar yang mana Kak? Nih aku kasih lihat lagi. Kasih warna biru ini aja deh. Nih kotak besar nih, seret nih. Berarti kotak besar ada berapa? 1, ada 2, 3, 4 ya, 4,1 nih. Ya, berarti nanti 300 dibagi 4,1 itu. Hasilnya normal. Itu ya. Atau ini. Kita ke yang satunya deh. Nih, ini kan kotak besarnya mana tuh Kak? Nih, kotak besar aku. Nih lagi nih, kotak besar nih. Seret, dah. Kotak besarnya ada 2 kan, jarak R ke R-nya tadi. Nah, kalau jarak R ke R sudah reguler, enak, guys, ya. Nih, berarti 300 dibagi kotak besar. Kotak besar ada 2 ya. 300 bagi 2 berapa? 150 kali per menit. 150 kali per menit berarti itu apa Kak? Takikardia ya, atau takikardi gitu ya. Berarti ini belum apa namanya? EKG-nya apa Kak? Ya, ini namanya berarti sinus ya kan, udah ada sinus nih gelombang P, ada QRS-nya masih sempit, oh ada T juga, oh berarti aman, berarti sinus takikardi gitu. Kalau ini karena dia normal semua berarti tadi normal sinus rhythm gitu, atau kita nyebutnya normosinusita gitu. Lanjut. Nah,
ada frekuensi yang irreguler ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ya, interpretasi EKG ya. Setelahnya itu ada regularitas, namanya irregular sama irregular ya. Reguler sama irregular ya. Jarak R ke R-nya sama. Maksudnya apa nih? Kita hitung nih. Ya. Nih R ke R-nya misalnya nih 4 kotak besar plus 1 ya, 4 kotak besar plus 1 gitu ya. Oh, ini nih kita hitung. Wah, ada yang 2. Oh, ada yang 2. Ada yang 2 lebih dikit, ada yang 3, oh bahkan ada yang hampir 4 kayak gitu. Itu namanya irregular ya. Oke, kita lanjut ke yang gelombang P. Oke, yang gelombang P nih. Gelombang P ya, normalnya lebarnya itu kurang dari 3 ya. Tingginya kurang dari 2,5 mm ya. Kalau kalian lihat gelombang P yang kayak huruf M ya, itu berarti gelombang P mitral gitu ya. Kalau P pulmonal itu dia biasanya lancip gitu ya. P pulmonal tuh lancipnya kayak gimana sih Kak? Kayak pensil nih. Seret. Nah, dia di P pulmonal gitu ya. Itu dia bisa dilihat di 2 ya sama lead 1, V1 ya. Gitu. M mitral. M juga nih kan N ya, temannya M kan N, mirip-mirip gitu. Oke, kita lanjut saja ke PR interval. Apa sih itu ya? PR interval itu ya, sebenarnya ya PR interval itu ya, yang normalnya itu adalah 3 sampai 5 kotak kecil. Bentar ya. Untuk 3 sampai 5 kotak kecil tuh gimana? Nih, kita hitung nih. Ini yang udah nggak normal ya. Nih, PR interval kita dari P nih, P ya kan, sama R nih, seret, ku tarik garis. Jaraknya ada berapa nih? Oh, 1 kotak kecil. Oh, berarti udah lebih nih. Nah, penyakitnya guys ya, namanya adalah AV block ya. Dari derajat 1, 2 yang tipe 1, 2 yang tipe 2 sama derajat 3 gitu ya. Namanya gini, derajat 1 nih ya. Derajat 1 itu kita sebutnya adalah dia memanjang aja gitu. Biasanya kalau AV block ini ya, kita diajarinnya tuh kayak hubungan gitu ya. Hubungan yang renggang gitu. Ya udah renggang aja gitu ya. Nggak bakalan putus, nggak putus kok. Terus kita lanjut yang ke tipe 1, derajat 2 tipe 1. Nih, bagus nih awalnya. Nah, normal tuh kayak gini, guys. Jadi inget nih. Normal kayak gini nih. Nih, jarak P ya, jarak P sama R-nya. Nah, P ke R-nya dia 3 nih, udah 3 kan? Udah 3 sampai 5. Oh, berarti aman. Kayak gitu. Ini yang normal gitu ya. Untuk gelombang ini ya, untuk gelombang yang ini aja. Ya, itu normal ini. Terus ya, kalau yang derajat 2 tipe 1 atau tipe Wellington-Bach, jaraknya semakin lama semakin jauh nih. Terus habis apa coba? Ya hilang. Terus nyambung lagi ya kan? Maaf ya. Lama-lama jauh lagi hilang ya. Ya udah deh, selesai gitu guys. Kalau derajat 2 yang tipe 2 nih, dia itu ada yang namanya drop beat gitu ya. Jadi dia tiba-tiba ngedrop. Gimana Kak? Nih, P QRST, P QRST, P nggak diikuti QRS. Kayak gitu. Nah, teman-teman perlu ketahui juga, AV block ini dia tuh ngeblok si apa coba ayo? AV node ya. Kalau coba kita ingat-ingat lagi. AV node itu tadi yang bagian mana sih? Bagian yang habis SA terus dia ke AV ya. AV itu kemana? Ke bundle of His, ke semuanya ya. Otomatis kalau AV-nya nggak ada ya, atau AV-nya keblok atau ketutup gitu ya, udah tuh nggak ada listrik selanjutnya toh gitu ya. Kalau yang derajat 3 dia udah jalan sendiri nih, PKRST, P
P garis T, P garis T gitu. Itu ya guys ya, udah jalan sendiri-sendiri. Lanjut nih, interpretasi EKG untuk Q patologis. Ya udah, Q patologis itu lebih dari 1 kedalamannya. Nah, itu guys, satu kotak kecil ya. Lanjut, aksis. Nah, aksis ini ya, kalau aku bisa bilang tadi, dia aku gambar gini ya, seret gitu ya. Ini berarti apa? A, V, F. Loh kak, kok AVF kenapa toh? Lah, tadi guys, gambaran segitiga Einthoven ya. Segitiga Einthoven itu apa? Tadi ya, segitiganya ya, itu kan dia yang sudut di bawahnya kan di kaki. Makanya kita nyebutnya AVF gitu ya. Terus sama lead 1. Nah, ini plusnya di sini ya. Ini minus, ini plus ya. Loh kak, berarti normalnya jantung di mana kak? Nah, di sini nih. Kita sebutnya adalah NAD ya. NAD. Lah atasnya sini apa kak? Nah, tadi kalau jantungnya tambah ke kiri, berarti atas berarti LAD. Loh apa toh kak itu LAD, NAD apa sih? NAD Nangro Aceh Darussalam. Bukan ya. Normal axis deviation. Left axis deviation. Terus kalau yang kanan gimana kak? Nih RAD dan nih RAD ya. Lah terus yang ini apa kak? Yang kita sebutnya namanya ekstrim. Ekstrim ya, ini ya, ekstrim. Ekstrim RAD gitu. Ya, lanjut. Nah, ini untuk cara-caranya nih, lead 1 positif. Alah, positif apa toh kak ini kak? Positif apa yuk? Si defleksinya. Nah, kalau kamu lihat nih, set. Nah, berarti dia ke atasnya lebih banyak daripada ke bawahnya. Berarti dia defleksinya positif. Tapi kalau dia gini, berarti dia defleksinya negatif. Gitu. Berarti gimana kita lihatnya? Kita lihat ya, di lead 1 sama AVF-nya dia defleksinya harus positif untuk menentukan dari si aksisnya itu. Oke, kita lanjut. Nah, zona transisi. Ini maksudnya atau ya guys ya, bukan tanda tangannya. Ini atau. Tanda tanya ya. Zona transisi ini, kita lihat R sama S-nya gimana dia? Di lead prekordial ya. Nah, normalnya dia di V3 V4. Maksudnya apa sih kak ini? Maksudnya apa? Ya, dia tingginya yang sama. Ya, kita cari tingginya yang sama. Kita lihat gambar ini. Ya, dia R-nya sama, S-nya juga sama panjangnya. Ya udah, berarti dia normal. Kalau nggak normal atau perpindahannya ini ya, dia di bagian V2 atau V1, kita nyebutnya counterclockwise. Kalau V5 V6 kita nyebutnya clockwise. Gitu. Nah, terus kita LVH nih, kalau aku ngapalin ya biasanya gini gampangnya, S di V1 atau V2 ditambah R di V5 atau V6 lebih dari 35. Udah, itu yang paling mudahnya. Udah, itu untuk kita memahami LVH pertama kali itu. Apa sih maksudnya S, R, apa sih maksudnya? S ya, ya gelombang S-nya yang kita nilai. Plus R, ya gelombangnya R-nya yang kita nilai. Lebih dari 35 mili. Maksudnya apa? Berarti tinggi dari gelombang S-nya sama turun dari gelombang tinggi dari gelombang R-nya, sorry ya, sama turun dari gelombang S-nya, itu tuh kalau kita jumlahin dia lebih dari 35. Nah, nih gambarnya. Tadi S di V1 atau V2 ya, ditambah L di V1, V5 atau V6, R di V5 atau V6 ya, lebih dari 35. Kita lihat nih di sini. Waduh, selalu kita cari yang paling panjang. Ini berapa nih? Oh, ini 4, berarti 20. Ini berarti berapa?
udah mau 5 ya gambarnya ya, 25. Yang paling panjang mana nih? Oh ini nih. Oke, dari sini R-nya ya, kita hitung nih. Kotaknya 1, kotak besar 2, kotak besar 3, 4, 5 nih batasnya sini. Seret. Ya. Ini batasnya sini. Jadi 1 2 3 4 5. Nah, 25 tambah 25 berapa? Kenapa kok 25, Kak? Dari mana? Ya tadi. Kotak kecilnya kan yang diikutin ya. 35 mm atau satu, kan kotak kecil itu kan 1 mm. Kalau 35 mm berarti paling enggak dia ada 7 kotak besar ya. Nah, sedangkan ini kita tambahin nih. Shred sama shred. 5 tambah 5, 10 kotak besar. 10 kali 5, udah 50 kotak besar. Nah, berarti dia udah lebih dari sama dengan 35. Berarti kita sebutnya adalah LVH gitu ya. Lanjut ke RVH. Nah, kalau RVH dia mudah ya. Maksudnya dalam artian ngapalinnya ya. Tadi ya kalimatnya nggak sepanjang dari apa namanya LVH tadi. R per S di V1 lebih dari 1 gamma ini. Kalau aku ngapalin ya, biasanya kita ngapain? Kalau ada angka satunya dia harus lebih besar dari 1. Udah, itu aja. Selebihnya ngapalinnya ya kurang dari 1. Udah, kebalikannya doang. Gitu ya. Nih, sama. Tadi R per S di V1 lebih dari 1. Mana nih? R per S di V1 lebih dari 1. Ya. R per S di V1 lebih dari 1. Ya. Terus sama di V6-nya R per S di V6 ya kurang dari 1. Nah, coba nih, R-nya segini. Per S, ya udah atau kurang dari 1. Selesai. Ya, selesai ya. Itu. Ininya aja 1,5 kotak besar, ini udah 2. Ya kan? 1 berarti 1,5 dibagi ya 2. Udah, ini pasti kurang dari 1 kan? Gitu. Udah deh. Nah, terus tadi ada ST segmen. Nah, maksudnya apa sih Kak ST segmen ini? Nah, ST segmen ini ya, ST elevasi dia nanti ya. ST elevasi itu gimana Kak? Nih, ST-nya ngangkat, itu aja udah, itu aja ya. ST depresi gimana Kak? ST-nya turun, ya udah gitu aja. Yo. Bedanya apa Kak? Nih, lebih dari 1 dia ngangkatnya. Kalau di lead-nya, lead prekordial ya, dia lebih dekat nih, dia lebih sensitif ya, lebih spesifik ya, dia makanya lebih 2 mm di sini gampangnya gitu ya. Lebih dari 2 kotak kecil aja itu kita sebutnya ST elevasi. Kalau ST depresi, kalau kurang dari maksudnya dia ke bawahnya gitu ya, lebih dari 2 kotak kecil aja di lead prekordial ya, kita sebutnya ST depresi gitu. Nah, lalu gelombang T. Nah, nih gelombang T. Kalau gelombang T ya, dia itu kalau lebih dari 10 mm 10 mm di lead prekordial itu baru kita nyebutnya T tol ya. Kalau di lead ekstremitas itu dia lebih dari 5 aja. Itu ya. Nah, ini untuk gejala-gejala ini. Hiperkalemia ini bentuknya kayak gini. Kalau bifasik ya berarti 2 kayak gini. Kalau notch berarti kayak gunung Merapi kayak gini. Itu ya. Kalau iskemia berarti T inverted. T inverted itu T-nya balik gitu ya. T-nya balik gini. Kayak gitu. Nah, kesimpulannya sekarang guys. Nah, ini kita sudah di akhir ya. Akhir nih. Sampaikan gitu ya. Yang wajib itu adalah 3 pertama nih, irama, regularitas, frekuensi. Selain itu adalah kelainan. Ya, misal nih, aku contohin. Iramanya atrial, irregular, 123 kali per menit, aksisnya LAD, ada LVH, dia ada STMI di V1 sampai 4. Disebutin gitu ya.
yang salah tuh di mana gitu. Ada LVH gitu ya. LVH-nya yang bagaimana? Maksudnya kamu tuh ngitungnya misal LVH kita kita tadi kita temukan LVH, kamu misal ditanyain, kamu ketemunya di mana, di gitu. Ya udah, kamu jawab, ini dok di sini di V1 atau V2 dok, atau V5 atau V6 dok. Ya. Kalau STEMI tadi ST elevasi gitu ya. ST elevasi miokard infark gitu ya. Kalau non STEMI berarti non ST elevasi miokard infark gitu. Di V1 sampai V4. Nah, itu. Tuh kelainannya berarti dia ada ST elevasi ya di V1 sampai V4 gitu guys. Irama atrial, oh berarti P-nya nggak jelas, yo. Berarti irregular. Terus habis itu dia takikardi gitu. Jadi kita yang baca EKG itu dia jelas gitu ya. Oh, yang dimaksud EKG itu seperti ini toh. Kayak gitu ya. Oke, karena ini slide terakhir, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.